Sebuah truk bak menerjang lampu lalu lintas yang sedang menyala merah di perempatan Jalan Raya Ganesha Boulevard, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan kecepatan tinggi, truk bak tersebut lalu menabrak sebuah sepeda motor yang dikemudikan korban berinisial AU dan berboncengan dengan korban K. Perbuatan ugal-ugalan tersebut mengakibatkan korban AU dan K terpental hingga mengalami luka parah. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit, sementara itu AG, sang sopir truk, ditangkap. Minibus berplat nomor B1415IQ menabrak seorang pemotor yang melaju dari arah berlawanan hingga tewas. Korban mengalami luka parah di kepala. Pengemudi minibus mengaku mengantuk saat berkendara hingga ia tak sadar sudah melaju masuk ke lajur berlawanan. Tabrakan dengan korban pun tak terhindarkan. Jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit PMI Bogor, sementara pengemudi minibus ditahan. Empat warga Sukabumi, Jawa Barat terjebak dalam sumur sempit sedalam 12 meter. Mereka nekat masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan seorang lansia yang dikabarkan pingsan saat menggali sumur. Para korban kemudian ditolong petugas SAR yang menemui kesulitan evakuasi akibat ukuran sumur. Korban lansia yang hendak ditolong 4 korban lainnya pingsan akibat tertimpa ember berisi tanah. Ia berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung diberikan oksigen lalu dilarikan ke Puskesmas Cibadak. Begitupun keempat korban lain yang hendak menolongnya. Sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol kilometer 454 Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 2 penumpang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Sopir bus disebut tidak konsentrasi saat berkendara hingga mengakibatkan bus terperosok ke selokan. Saat itu bus mini mengangkut 25 penumpang yang merupakan rombongan wisatawan ke Klaten. Seluruh korban tewas dan luka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Salatiga. Kasus kini ditangani polisi. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Mezia yang akan memberikan informasi penting dan menarik khusus untuk Anda. Rehana. Aduh, udah lama nih kita nggak ketemu. Iya dong. Ngomong-ngomong, cuaca di Hong Kong gimana sih, Shen? Cuaca di Hong Kong ini cukup panas tapi kadang juga hujan meskipun tetap gersang. Oh ya, tetap kayak gitu ya? Iya. Sama aja berarti kayak di Jakarta ya kalau gitu ya? Iya, so-so lah. Ngomong-ngomong tentang cuaca nih, di Eropa juga cuaca tuh lagi panas banget, panas ekstrim terjadi di situ. Oh iya? Tuh. Di Eropa ya? Di Eropa. Oh, oke, tapi serasanya di studio ini juga cuacanya cukup panas. Nggak tahu lagi deket sama kamu aja mungkin ya? Mungkin aku terlalu hot. Oke, pemirsa, kita akan ke informasi yang pertama, di mana ini lagi-lagi bencana akibat tumpukan sampah terjadi. Kali ini TPA Jatiwaringin, Banten terbakar. Kebakaran pun terjadi sejak sore kemarin. Dua hektare area tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Mau, Kabupaten Tangerang terbakar sejak Selasa sore. Api yang menimbulkan asap tebal membuat para pekerja menghentikan aktivitas. Sementara warga yang tinggal di sekitar TPA tercekik oleh ketebalan asap. 9 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Kabupaten Tangerang. Namun ternyata itu tidak cukup untuk memadamkan api. Hingga malam tiba, api masih belum bisa diatasi. Kabupaten Tangerang pun akan mengerahkan BNPB untuk membantu pemadaman kebakaran yang masif ini. Luas total TPA Jatiwaringin adalah 33 hektare dan terdapat sejumlah tempat yang sulit dijangkau. Selain menggandeng BNPB, Kabupaten Tangerang juga akan mengevakuasi warga sekitar TPA. Tapi ada juga lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau, aksesnya itu sulit dijangkau oleh kendaraan, oleh pemadam kebakaran, sehingga tidak bisa masuk ke lokasi tersebut dan tidak bisa menyiram tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang berikutnya bahwa kita sekarang sedang berusaha untuk bisa membongkar timbunan sampah-sampah untuk bisa masuk akses kendaraan, baik itu beku maupun belambir, untuk bisa lebih dekat lagi ke lokasi api tersebut sehingga kita bisa cepat langsung
melakukan penyiraman, ya, penyiraman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari DLHK. Dan alhamdulillah tadi sudah kedatangan juga dari Dirjen Badan Penanggulangan Nasional, ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan rencananya besok beliau akan melakukan upaya melalui udara pakai helikopter gitu kan, untuk penyiraman dari atas, karena ada lokasi yang tidak bisa dimasuki oleh kendaraan, baik beku maupun juga truk sampah maupun alat pemadam kebakaran. Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandar Ramil dengan para kepala desanya sudah berupaya untuk mengungsikan warga masyarakat yang terdampak dengan asap ini. Sudah diungsikan, ada beberapa yang ditempati di kantor desa, ya, kantor kepala desa, ada juga yang di masjid juga, gitu kan, kita tempati. Hingga kini kebakaran belum dapat diatasi, sementara warga di 3 kecamatan mengungsi. November tahun lalu, TPA Jatiwaringin dipersiapkan sebagai pusat pengolahan sampah aglomerasi Tangerang Raya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Gumpalan busa putih pada hari Selasa sore pemirsa terlihat memenuhi aliran sungai Pecut di Deli Serdang. Busa itu mencemari sungai, juga menggenangi persawahan warga di 3 desa. Diduga ada pabrik yang membuang limbah sembarangan. Gumpalan busa putih yang muncul di permukaan terus mengalir ke muara sungai Percut di kawasan Jalan M. Yusuf, Jintan, Pematang Lalang, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain mencemari air sungai, gumpalan busa putih juga menggenangi area persawahan milik warga di 3 desa, yakni Desa Pematang Lalang, Desa Percut, dan juga Desa Cinta Rakyat. Hal ini bukan pertama kali terjadi. Warga khawatir akan berdampak pada habitat ikan dan juga areal persawahan akan rusak. Menurut Ketua Umum Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan dan P3 Indonesia, Agus Salim Tanjung mengatakan gumpalan busa putih terlihat sejak pukul 3 dini hari. Diduga berasal dari industri pabrik yang memanfaatkan bantaran aliran sungai untuk membuang limbah. Jadi ada 3 desa yang tercemar akibat busa tersebut, yang mana busa ini ya kita duga sumbernya ya dari aliran kemungkinan dari industri. Tetapi kita juga belum tahu sumbernya dari mana. Yang jelas kami merasa dirugikan sebagai masyarakat, ya, dan juga tanaman mangrove kami juga kemungkinan juga akan terdampak mati. Kini Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia telah mengambil sampel busa tersebut dan telah membuat laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar yang cukup memprihatinkan pemirsa, di mana kondisi peternak ayam petelur di sejumlah daerah semakin memprihatinkan. Harga jual telur yang terus berada di bawah biaya produksi membuat banyak peternak terancam gulung tikar. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur ayam. Peternak ayam petelur di Dusun Canden, Desa Ngargosari, Samikaluh, Kulon Progo mengeluhkan anjloknya harga telur ayam. Harga jual telur ayam di pasaran kini berada di kisaran Rp20.000 per kilogram. Turunnya harga jual telur tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Salah satu harga pakan yang sebelumnya berada di kisaran Rp435.000 per sak, kini naik menjadi sekitar Rp470.000 per sak. Untuk menekan biaya operasional, para peternak terpaksa merumahkan 2 pekerja buruh harian. Para peternak berharap kepada pemerintah dapat menstabilkan harga telur ayam di pasaran. Sementara kondisi peternak ayam petelur di Pandeglang, Banten semakin memprihatinkan. Harga jual telur yang terus berada di bawah biaya produksi membuat banyak peternak di Kabupaten Pandeglang, Banten merugi. Bahkan sebagian di antaranya mengaku terancam gulung tikar jika kondisi ini terus berlanjut. Saat ini harga telur di tingkat peternak dijual Rp20-Rp21.000, turun sekitar Rp4-Rp5.000 dari harga normal, yakni Rp25.000 per kilogram. Para peternak mengaku mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan operasional kandang, namun hasil penjualan telur tidak mampu menutupi seluruh biaya produksi.
Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur serta mengendalikan harga pakan ternak. Ratusan peternak telur ini membagi-bagikan telur ke aparat kepolisian di depan kantor DPRD Jawa Timur. Aksi demo ratusan peternak ini sebagai bentuk protes karena harga telur telah anjlok jauh dari harga acuan pemerintah yang seharusnya Rp26.500 kini hanya dihargai di pasaran Rp15.000 per kilogram. Selain itu, mereka menuntut surat dari pemerintah melalui Bapanas atau Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyerapan produksi telur di tingkat Jawa Timur. Salah satu peternak telur mengatakan ia harus mengalami kerugian lebih dari 60% karena penjualan telur tak mencukupi biaya operasional, terutama untuk pakan konsentrat, listrik, bahkan pembayaran karyawan. Komisi B DPRD Jawa Timur dan juga Pemprov Jawa Timur akan membawa isu ini ke tingkat pusat, terutama untuk penyerapan produksi telur agar tak mengalami oversupply di pasaran. Tim TV One mengabarkan. Pemadaman listrik masih terus terjadi pemirsa di sejumlah wilayah yang berada di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Aktivitas pelanggan listrik pun terganggu. Menurut informasi yang mereka terima, pemadaman bergilir disebabkan gangguan teknis pada komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. Gangguan ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pelanggan memilih mengoperasikan genset untuk mengatasi sementara penghentian aliran listrik ini. Masukin dalam kan? Ayo. Masih dari pemadaman listrik yang ternyata tak cuma di Balikpapan, wilayah lain di Kalimantan yang mengalami pemadaman listrik adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebuah video viral memperlihatkan bagaimana pemadaman listrik di Palangkaraya mengganggu ujian tesis di UIN Palangkaraya. Video yang dibagikan di platform TikTok ini telah ditonton 1,8 juta kali dengan like lebih dari 266.000. Pemadaman listrik di Palangkaraya dikabarkan sudah terjadi selama 2 pekan. PLN menyebutkan pemadaman dilakukan karena gangguan teknis pada salah satu unit pembangkit. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pakar telematika Roy Suryo kini memasuki hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aksi begal sadis di Kota Bekasi terekam CCTV. Seorang pengendara motor tewas setelah dibacok komplotan begal saat hendak pulang bekerja. Polisi kini masih memburu para pelaku. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik aksi begal sadis di Kampung Sawah Jati Sampurna, Kota Bekasi. Korban yang baru pulang bekerja dihadang 3 pelaku saat melintasi sebuah gang. Diduga berusaha mempertahankan sepeda motornya, korban justru dikejar dan dibacok menggunakan senjata tajam. Setelah melukai korban, para pelaku kabur membawa motor milik korban. Korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka bacok di bagian dada, punggung, dan tangan. Jam 2 pagi. Itu korbannya dibacok di bagian mana, Bu? Dibacoknya kata orang-orang mah di sini, di belakang sama di depan. Meninggal di tempat berarti, Bu? Tinggal di tempat emang. Itu
Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polsek Jati Sampurna dan Polres Metro Bekasi Kota untuk mengejar para pelaku. Dari Bekasi, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan Bupati Kuantan Singi, Kuansing Suhadirman, Ambi dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri kepada penyidik pada Selasa malam. Dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singi, KPK mengamankan total 10 orang. Sebanyak 9 orang diamankan di wilayah Kuansing, sementara 1 orang lainnya ditangkap di Jakarta. KPK menduga OTT Kuansing berkaitan dengan praktik suap dalam pengisian atau pengurusan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singi. Per malam ini Bupati dan Sekda Kuansing sudah menyerahkan diri. Keduanya tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 21.17 waktu Indonesia Barat. Saat ini keduanya langsung menjalani pemeriksaan secara intensif. Adapun dalam prosesnya, tim membawa yang bersangkutan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju gedung KPK Merah Putih. Sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pakar telematika Roy Suryo kini memasuki hari ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan yang berlangsung secara maraton ini masuk dalam agenda pengajuan bukti surat dan dokumen dari pihak pemohon maupun termohon, serta pemeriksaan saksi atau ahli dari pihak pemohon. Berkas rekayasa strategis tersebut dihadirkan untuk memperkuat argumen masing-masing pihak sebelum masuk ke tahapan pemeriksaan saksi ahli. Gugatan ini diajukan utamanya untuk menguji keabsahan formil terkait prosedur tindakan paksa berupa penangkapan dan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Mas Dian masuk ke izin yang mulia, Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sidang pra-peradilan Roy Suryo berjalan, kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Novan Zam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novan, apa saja hal penting yang terjadi dalam sidang pra-peradilan hari ini? Ya, Shena, Raihana dan juga pemirsa, saat ini sidang telah usai di mana dimulai pada pukul 9 dan telah usai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tadi memang ada 3 tuntutan yang diajukan oleh Roy Suryo, di mana tuntutan pertama ialah mengenai terkait penggeledahan rumah yang dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Kemudian yang kedua terkait sah atau tidaknya surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2026. Kemudian yang terakhir ialah terkait surat perintah penahanan di tanggal yang sama. Kemudian setelah sidang usai, Roy Suryo bersama dengan saksi ahli memberikan pernyataannya kepada media, di mana memang pada saat seminggu sebelum adanya penangkapan kepada Roy Suryo, ataupun Roy Suryo masih terus memantau ada atau tidakkah surat yang masuk ke dalam rumahnya dalam hal limpahan atau penangkapan kepada dirinya. Namun bisa dikonfirmasi bahwasanya Roy Suryo tidak mendapatkan surat tersebut hingga pada tanggal 18 Juni 2026 ia akhirnya memutuskan untuk pergi keluar kota dikarenakan ia menganggap bahwa tidak ada surat yang masuk ke rumahnya, sehingga ia pergi untuk melakukan aktivitas pribadinya. Dan pada saat 19 Juni 2026 tiba-tiba dilakukan penangkapan, di mana tadinya diperlihatkan juga CCTV atau rekaman di mana terdapat 5 orang petugas masuk ke dalam rumah, yang kemudian masuk ke dalam kamarnya dan langsung berteriak untuk memborgol atau adanya perintah untuk memborgol. Kemudian suara dari istri dari Roy Suryo terdengar pada CCTV tersebut, di mana istri dari Roy Suryo menyatakan bahwasanya penangkapan ini tidak sah. Itulah yang menjadi tuntutan pada Roy Suryo di persidangan pra-peradilan hari ini. Kemudian juga dikonfirmasi oleh saksi ahli bahwasanya jikalau tidak adanya surat
yang pasti dalam surat penangkapan tersebut atau dalam penangkapan tanggal 19 Juni 2026 tersebut, maka seharusnya itu menjadi tidak sah dan itu melanggar hukum yang ada, dikarenakan memang jikalau adanya petugas atau orang lain yang masuk ke dalam rumah itu sudah bisa dianggap sebagai pemasukan tanpa izin begitu pemirsa, di mana memang terlihat bahwasanya petugas yang masuk ke rumah dari Roy Suryo hanya menunjukkan kertas, tidak membentangkan atau menunjukkan surat izin secara resmi. Oleh sebab itu pihak dari Roy Suryo menyatakan bahwasanya surat ini tidak resmi dan ini melanggar hukum yang ada. Begitu Shena dan juga Rehana, kembali lagi ke Anda di studio. Baik, terima kasih Novanzam atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Di Berlin, Jerman, pemirsa, suhu ini tercatat bahkan hingga mencapai 40 derajat Celcius. Sejak 21 Juni tercatat ada 1.300 orang meninggal akibat gelombang panas. Berikut laporan Miranti Hirschman dari Berlin, Jerman. Negara Eropa Barat tengah dilanda gelombang panas. Negara-negara seperti Jerman, Perancis, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Portugal saat ini tengah menderita karena gelombang panas ini. Pada akhir pekan lalu tercatat di kota Berlin suhu mencapai sekitar 40 derajat. Dan di beberapa tempat di luar Berlin ini tercatat suhu mencapai 41 derajat. Dan di beberapa titik di Perancis tercatat suhu mencapai hingga 43 derajat. Terhitung sejak tanggal 21 Juni, ada lebih dari 1.300 orang yang meninggal akibat gelombang panas ini. Mereka yang langsung terdampak pada gelombang panas ini adalah para lansia, wanita hamil, mereka yang tengah berbaring sakit, begitu juga dengan anak-anak. Dari pemerintah Jerman sendiri melalui Pemkotnya meminta agar para penduduk untuk menjaga kelembaban tubuh dengan banyak minum dan waspada dengan gelombang panas ini. Bila memang harus pergi keluar rumah, diharapkan mereka tetap menggunakan topi, begitu juga bila memang harus jalan-jalan, memilih tempat yang teduh seperti taman kota atau jalan-jalan di hutan. Beberapa saran juga mengatakan bagi para lansia dan juga anak-anak untuk mencari keteduhan di gedung-gedung tua seperti di gereja ataupun di museum karena langit-langitnya memang dirancang sangat tinggi dan ini membuat ruangan jauh lebih sejuk. Semua berharap agar gelombang panas ini tidak berlanjut pada bulan-bulan mendatang. Dari Berlin, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimopolri Cikeas, Kabupaten Bogor. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimopolri Cikias, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Dalam upacara ini, Presiden bertindak sebagai inspektur upacara pada puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat. Presiden Prabowo memberikan bintang kehormatan Bayangkara Nararya kepada 3 personil Polri. Rangkaian acara juga diisi dengan atraksi dan demonstrasi kemampuan personil Polri serta defile pasukan. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Bisa kita ke berita lainnya, di mana ini taman bermain di Hong Kong menyediakan fasilitas yang inklusif bagi tamu dari berbagai latar belakang, termasuk wisatawan Muslim asal Indonesia. Fasilitas ibadah dan pilihan makanan halal dihadirkan agar wisatawan menikmati liburan dengan nyaman sekaligus sebagai bentuk toleransi beragama. Taman bermain dan hiburan Disneyland Hong Kong kini semakin ramah bagi wisatawan Muslim dengan menyediakan fasilitas ibadah dan kuliner halal. Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tersendiri, di samping keseruan dari festival musim panas yang menampilkan parade air hingga berbagai wahana terbaru. Kini tersedia berbagai fasilitas khusus berupa ruang tenang atau quiet room untuk berdoa, serta berbagai pilihan kuliner bersertifikasi halal. Langkah ini diambil agar wisatawan dapat menikmati liburan musim panas dengan tenang dan nyaman. We have a quiet room providing a comfortable and private space for prayers, and across the resort we also have halal certified and halal friendly dining options, including Karabuni Grill and Wayfinder's Table behind me, and it is a restaurant inspired by the Moana film, featuring flavors from across Southeast Asia, including Thailand, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Selain menghadirkan keseruan festival musim panas, pihaknya pun berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kelas dunia yang inklusif, serta ingin menunjukkan komitmen kuat dalam toleransi beragama. Dari Hong Kong, Shana Damayana, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Tulung Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah atau BPKAD serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulung Agung terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Gria dalam Kanjengan Tulung Agung. Gria Dalam Kanjengan merupakan tempat penyimpanan pusaka tombak Kiai Upas yang dibeli Pemkab Tulung Agung pada tahun 2022 lalu. Di mana sejak pengadaan tanah Grio Dalam Kanjengan Tulung Agung hingga saat ini belum terbit surat hak pakai. Pengadaan ini menelan anggaran 10 miliar rupiah. Di sisi lain terdapat biaya notaris sebesar 125 juta dan apresial senilai 57 juta. Total ada 30 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Kejari Tulung Agung, terdiri dari para pejabat yang berkaitan dengan pengadaan tanah hingga pemilik tanah sebelumnya.
Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Ini di mana 5 orang bocah tenggelam di kubangan bekas galian perumahan di Sleman, Yogyakarta. Adapun 4 orang berhasil menyelamatkan diri dan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Warga Candi Binangun, Pakem, Sleman dikagetkan dengan tenggelamnya 5 anak di kubangan bekas galian perumahan pada Selasa siang. Mereka tenggelam saat tengah mencari ikan dengan cara menceburkan diri ke air. 4 anak berhasil selamat setelah berenang ke tepian, namun 1 korban tenggelam. Info yang kami dapatkan, 5 orang tenggelam di bekas galian di area perumahan Ekopark. Keempatnya berhasil selamat, terus 1 tenggelam. Berdasarkan info tersebut kita bergerak juga memanfaatkan, memaksimalkan peralatan selam. Petugas Basarnas kemudian melakukan penyelaman dan berhasil menemukan korban bernama Awang di dalam kubangan. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pria tewas mengenaskan setelah diduga diterkam buaya saat hendak mengecek rumpon ikan. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, peristiwa tragis terjadi di perairan Pulau Peucang, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pria bernama Yoga tewas mengenaskan setelah diduga diterkam buaya saat hendak mengecek rumpon ikan. Inilah video detik-detik evakuasi korban yang tewas diduga diterkam buaya di kawasan Pulau Peucang, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Senin pagi. Peristiwa terjadi saat Yoga yang merupakan pegawai Koperasi Taman Nasional Ujung Kulon berpamitan kepada 2 temannya untuk memeriksa rumpon ikan yang berada di bawah kolong dermaga Pulau Peucang. Namun setelah sekitar 15 menit kemudian korban tidak juga kembali. Kedua rekannya Yazid dan Kacong kemudian melakukan pencarian dan menemukan korban di kawasan Blok Legon, Kobak, Pulau Peucang. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka cukup parah, diduga akibat gigitan buaya. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang, Ardi Andono, membenarkan jika Yoga merupakan salah satu karyawan TNUK Pandeglang. Balai Taman Nasional Ujung Kulon kini berupaya mencari buaya yang diduga menyerang korban untuk dipindahkan ke habitatnya di Pulau Panaitan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Bezia, mewakili segenap yang bertugas. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.